Selamat pagi para sahabat sekalian, terutama para pensiunan yang terhormat. Nah, kita hampir selalu sama-sama bilang setelah pensiunan punya banyak waktu. Maka mari kita mencoba berhidroponik. Masalahnya ada kesan bahwa hidroponik itu susah, satu. Yang kedua, berhidroponik itu mahal. Maka mari kita akan lihat apakah susah, apakah juga mahal. Pertama, kita akan jawab tentang yang susah. Kalau kita mulai, sebaiknya kita mulai berhidroponik yang paling sederhana, yaitu menggunakan botol bekas seperti ini, ya. Lalu kita gunting, nanti kita gunting, ya, krek ini. Nah, setelah digunting akan jadi seperti ini. Ini kita supaya nanti nggak mengganggu. Oke, setelah digunting seperti ini, kita membutuhkan sumbu dan net pot, ya. Jadi ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini, ya. Nah, akan jadi seperti ini, ya. Ya. Panjangnya apa namanya? Panjangnya sumbu kira-kira sama panjangnya dengan botol ini, kira-kira, ya. Jadi ketika kita masukkan, kita pasang lagi, kita masukkan, wow. Masukkan, kita dorong lagi, ya. Nah, menjadi seperti ini, ya. Oke, tapi supaya nanti kalau kita taruh di tempat penanaman ini tidak kena sinar matahari langsung, ya, maka harus kita bungkus pakai plastik hitam. Plastik hitam ini bisa plastik kresek, bisa plastik sampah, terserah saja apa yang ada di rumah, yang biasanya hanya kita buang, ya. Jadi kita bungkus begini, kira-kira, ya. Oke, ya. Lalu kita karetin. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini, maka lalu ini perlu kita kasih tali. Kenapa dikasih tali? Karena dikasih tali agar nanti bisa kita tanam di pagar. Maaf ya, karena pagi ini saya mau menanam di pagar, maka kita kasih tali, ya. Jadi kita kasih tali supaya nanti bisa diikat di pagar. Kalau sudah dikasih tali, jadinya seperti ini. Nah, ini dikasih tali 1, 2. Nanti diikat di pagar, ya. Nah, sekarang ini akan kita kasih air, ya. Ini contohnya yang belum di ini, ya. Akan kita berapa jumlah air yang kita isikan? Jumlah air yang kita isikan kira-kira, ya. Jadi ini nutrisi akan kita masukkan ke dalam botol ini kira-kira setengahnya. Ya, mau tambahin lagi boleh. Jadi ini air sudah ada AB mix-nya, ya. Tadi sudah kita, ya, kira-kira segini boleh, ya. Sehingga kalau kita taruh, nah, ya. Lihat ini, ya. Sumbu akan menarik air ke atas, ya. Lalu nanti kalau ada tanamannya, ini contohnya tanamannya, ya. Ini akan tarik, ya. Oke. Jadi jangan terlalu tinggi. Kalau airnya sampai di sini, maka misalnya airnya sampai di sini, ya, maka ini akan kerendam. Rock wool yang kerendam, maka pohon akan busuk. Oke, jadi segini aja udah. Cukup, ya. Mari sekarang kita coba praktekkan untuk ditanam di pagar. Kita akan lihat. Iya, jadi cari posisi tadi silau kena matahari. Jadi kita akan ikat di pagar ini,
Mengapa ini dua? Supaya kokoh. Kalau satu goyang. Jadi ikat. Oke, ikat lagi. Nah, ini yang satunya kurang kencang. Oke. Ya. Jadi udah kencang ya. Kita lihat ke atas sana. Kita lihat ini di tangga muter ini, tangga zaman dulu ya. Tangga muter parkir di atas itu. Saya tanam perkiraan bisa 50 pohon. Bisa 50 pohon ya. Jadi kita lanjutkan lagi sedikit ya. Ini air tadi kan kira-kira setengah ya. Ini nanti setelah perjalanan waktu dari hari sekarang, besok, lusa dan sebagainya, air akan turun sedikit, antara lain karena menguap ya. Maka perlu ngecek bisa setiap hari. Uang kita punya banyak waktu. Kalau lagi pergi ya nggak apa-apa, dicek 2 hari sekali. Kita lihat airnya turun apa tidak. Kalau airnya turun ya, ditambahin lagi kira-kira menjadi seperti tadi. Kira-kira sampai setengah botol ini. Itu kira-kira ya. Karena yang saya tanam ini pohon pakcoy atau sawi ya, saya lupa malah. Ya. Ini 1 bulan akan panen. Jadi sekarang kita tanam, sekarang tanggal 10 Juni, nanti tanggal 10 Juli sudah bisa dipanen. 2 minggu lagi kira-kira seperti ini. Kira-kira ini usia 2 minggu ya. Jadi 2 minggu lagi ini akan seperti ini. Ini 2 minggu lagi akan panen. Kalau kita beruntung, satu pohon ini, kalau kita beruntung ya, beruntung itu artinya nutrisinya kecukupan, mataharinya cukup, maka satu pohon ini bisa sampai 100 gram. Sampai 100 gram. Kalau sistem weak sistem sumbu seperti ini. Tapi kalau sistemnya itu pakai paralon, itu saya pernah sampai rata-rata sekitar 120 gram sampai 180 gram. Ya mungkin bisa 1,5 on, 150 gram. Tapi kita targetan aja satu pohon ini 100-an gram. Sekarang kita mencoba menjawab seberapa mahalnya hidroponik sederhana ini ya. Botol kita nggak beli dong ya, ini masih penting ya. Botol kita nggak beli ya. Tali rafia kita tidak beli, apalagi yang tidak beli ya. Oke, nah sekarang yang coba kita lihat berapa yang beli ya. Yang beli saya ambil kepekaan aja ya. Netpot ya. Netpot ini di pasaran harganya sekitar 400 rupiah ya. Tapi bisa kita pakai misalnya ya 20 kali ya. Jadi ini 20 rupiah ya. Yang kedua adalah sumbu ini perkiraan saya ya, karena satu lembar 1 meter kali 1 meter itu harganya kira-kira 10.000. Maka satu potong ini yang lebarnya 1 cm, panjangnya kira-kira 15 cm, ini kira-kira harganya 10 rupiah. Oke, 30 rupiah. Nah, 30 rupiah. Sekarang nutrisi kalau kita beli yang pekatan 5 liter ya, pekatan 5 liter, maka per liter air yang siap pakai seperti ini jatuhnya kira-kira 100 rupiah ya. Jadi 100 rupiah. Nah, tadi 20, ini 20, 10, 100 rupiah ya. Masih ada lagi satu ya, ini rockwool ya. Rockwool ini kalau dipotong-potong jadi kecil-kecil tadi, dipotong 2,5 kali 2,5 untuk pas satu tanaman. Satu lonjor kira-kira panjang 1 meter, ini harganya sekitar ya 100.000. Kadang-kadang 95, kadang-kadang 105, tergantung tokonya mau mengambil untung berapa, atau kita belinya berapa banyak. Makin banyak kita beli makin murah. Anggap aja 100 rupiah ya,
100.000. Ini kalau dipotong dadu 2,5, 2,5, 2,5, maka itu akan menjadi 720 potong. 270. Nah, jadi kalau dipotong dadu semacam ini, ya akan menjadi 720 potong. Ini satu lonjor ini di 120 potong. Sehingga 100.000 dibagi 720, kira-kira per potongnya ini harganya Rp130. Oke, kita hitung 20, 10 jadi 30, 30 sama 100, 130, 130 sama 130, 260 perak. Ya. Ya. Masih ada bibitnya. Bibitnya itu anggap aja 10 perak. Ya. Jadi bibitnya anggap aja 10 perak, tergantung jenisnya. Kalau bibit yang nanti jadi kayak gini, pakcoy semacam ini ya satu bibit ini ya mungkin antara Rp10 lah kira-kira ya. Kalau kale Rp50. Kalau bayam lebih murah, kangkung juga murah ya. Jadi tergantung. Maka kita hitung aja kira-kira 20, 10, 30, 30 sama 100, 130, 130 sama ini katakan 130 sama 10, 160. Jadi semua 270 ya. 270 itu akan siap untuk menanam pohon satu ini ya, taruh sini ya. Nah, semacam ini dari nanam sampai panen yaitu sekitar 30 hari dengan biaya Rp270 ya. Mahalkah? Saya tidak tahu mahal atau tidak ya. Tapi minimum ya, pengalaman saya dengan beberapa teman itu kita nanam saja tumbuh seperti ini sudah senang ya. Apalagi seger, waduh tambah senang lagi. Nanti ada teman datang, oh menanam apa? Nanam hidroponik. Oh, wah kok bisa? Ya bisa, nggak pakai. Ada yang sampai sekarang itu teman pensiunan saya terheran-heran, wong nanam tanaman kok tidak pakai tanah, tidak pakai media, tidak pakai pupuk, pakai apa? Pakai air aja, iya pakai air aja. Ya. Jadi bersih ya. Jadi kalau kita menanam hidroponik yang sederhana pakai botol semacam ini tadi ya. Ini satu pohon habis kira-kira 270. Anggap aja 300 deh. Anggap aja 300. Jadi kalau kita menanam 100 pohon seperti ini, menanam 100 pohon ya. Maka kita perlu biaya Rp30.000 dapat 100 pohon ya. Kalau tiap hari kita ambil 3 biji, 3 batang, 1, 2, 3 untuk di jus ya, maka 1 bulan cukup kita tiap hari minum jus sehat. Jus sehat karena apa? Karena kita tahu tidak disemprot pakai pestisida, pupuknya juga bersih, tidak ditanam di tanah, tidak ada cacing dan sebagainya lah, nggak ada lah ya. Kalau cacing itu buruk ya, tapi cacing ternyata juga bermanfaat buat menyuburkan tanaman. Oke, jadi kira-kira Rp30.000 kita bisa menanam 100 pohon, bisa kita manfaatkan untuk bikin jus tiap hari. Mungkin sekali-sekali kita bikin jus, sekali-sekali kita bikin gado-gado, sekali-sekali kita bikin pecel, sekali-sekali ada teman datang, ayo kita minum jus bersama. Terima kasih, mudah-mudahan menyenangkan untuk kita semua. Mari berhidroponik, tidak mahal kok. Mari berhidroponik, tidak susah kok. Nanti kalau sudah paham, sudah ngerti bagaimana berhidroponik dengan botol, dengan sederhana ini sudah menguasai, sudah bisa. Kalau mau dikembangkan silakan. Ya, kalau mau dikembangkan silakan. Saya sendiri belum mengembangkan sampai jauh karena saya hanya menanam kira-kira 5.000 pohon. Hanya cukup untuk sayur bakso dan jus di warung bakso anak saya. Ya. Jadi saya belum sampai menjual tanaman saya ini kepada pihak luar kepada pihak ketiga karena untuk keperluan sendiri saja sudah habis. Ya. Terima kasih para sahabat sekalian. Demikian sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari mulai berhidroponik. Salam dari saya, salam sehat, salam segar, salam hijau. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih.